Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah masih 7 hari dalam Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun buat bangsa Israel. Apa yang harus kita petik dan belajar dari hari raya Sukkot? Ya, Alkitab menjelaskan bahwa perayaan Pondok Daun atau Sukkot adalah perayaan Yahudi yang berlangsung selama 7 hari. Yang pertama untuk mengucap syukur atas hasil panen. Dan yang kedua mengenang atau mengingat bagaimana perjalanan mereka mengembara di padang gurun. Walaupun bangsa Israel itu banyak salah. Bangsa Israel tegar tengkuk. Dimana kita tahu saudara, sebetulnya kalau orang jalan terus 10 hari itu nyampe. Bayangin, paling lama 40 hari. Tidak lebih dari 40 hari dari Mesir ke Kanaan. Ini menurut beliau ahli sejarah ya. Tapi ternyata mereka harus berputar 40 tahun. Tapi toh Tuhan tetap sayang. Tapi toh Tuhan tetap memelihara mereka. Nah ini yang kita harus belajar. Saudara, hidup kita tuh bisa memilih. Ya, sikap hidup saudara dan saya menentukan kita tuh pengen yang berputar-putar terus. Tapi Tuhan tolong. Atau memilih waktu yang lebih pendek dan banyak keajaiban Tuhan. Ya, itu semua tergantung kita. Nah, apa yang kita harus petik saudara? Yang pertama, saya percaya kita adalah Israel yang rohani. Kita sedang merayakan saudara 7 tahun kelimpahan. Saya tidak tahu kita sedang masuk di kelimpahan yang tahun keberapa. Karena Yesaya 60 berkata itu tumpang tindih. Terjadi masa-masa luar biasa. Tapi ada kegelapan, ada kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi. Maka dari itu kita terus berdoa, minta Tuhan kekelaman dan kegelapannya ini diminimalkan. Ya. Ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Dan itu perlu kita minta Tuhan meminimalkan. Sehingga setiap kita bisa merasakan masa kelimpahan itu betul-betul ada. Kalau saya ngomong kelimpahan itu jangan selalu berkonotasi uang. Dan itu pasti saudara, itu bonus. Apa yang kita harus belajar next? Bapak Ibu, ini adalah perjanjian baru. Ya. Yang saya petik sebagai rema yang paling kuat pada waktu Yesus datang ke pesta Pondok Daun adalah ini. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi. Yaitu hari raya Pondok Daun. Ini perjanjian baru loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terus berjalan atas pimpinan Bapa. Ya. Dan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita, kalau Bapak Ibu kepingin ya, menikmati banyak hari raya, yaitu berkat-berkat yang ajaib, kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan satu perkara yang membuat saya belajar, Alkitab berkata Yesus tidak mau menjadi orang yang stagnan. Bapaknya membawa dia kepada musim yang baru. Ke musim yang baru dia ikut terus saudara. Nah sebetulnya dalam hidup kita ini ada banyak musim saudara. Ada banyak orang yang senangnya ya udah dulu gini ya begini. Sampai mati begini saudara. Tuhan itu Alkitab berkata kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Yang percaya katakan. Itu yang membuat kita gak bisa bosan. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan bawa kepada bangsa Israel. Dan Tuhan sebagai contoh.
Yudea, ada dua tempat penting saudara. Yudea, kita sering beberapa kali ke Israel ya. Yudea itu daerah Yerusalem, dan Galilea itu yang di danau. Biasanya kita kalau Israel kan itu berapa hari di daerah Yerusalem, berapa hari di Galilea. Nah, Yudea dan ini, dua-dua ini tempat yang penting saudara. Dan paling hebat sebetulnya kesempatan itu di Yudea, di daerah Yerusalem. Karena di situ paling banyak imam, di situ paling banyak orang sebetulnya mencari Tuhan, karena dekat bait Allah. Tapi pengertian mereka tidak benar. Mereka belum bisa menerima perjalanan Tuhan. Mereka tidak tahu ada musim yang baru, yaitu Yesus. Musim yang baru di mana Bapa memberikan Yesus. Yang roh jadi manusia, yang firman bersama Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka gak bisa ngikutin. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia tidak mau berhenti di sebuah musim. Apapun kata bapaknya. Kamu ke Yudea, dia pergi. Kamu ke Galilea, dia pergi. Karena kalau Yesus diam, Alkitab berkata orang Yahudi berusaha membunuh. Ini sebagai gambaran kuasa gelap saudara. Kalau orang Kristen stagnan, Alkitab berkata, kalau rumah itu kosong, tidak ada kegiatan, setan akan bawa banyak orang. Kalau hidup saudara monoton terus dengan Tuhan, setan akan berusaha membunuh. Bahkan Yesus waktu bayi loh dibawa ke Mesir. Saudara, ada yang tanya loh sama saya waktu seminar di mana. Bukankah Yesus berkuasa? Kenapa harus menyingkir? Saudara, kita seringkali berpikir secara pikiran manusia. Ya. Waktu itu dia bilang, loh Yesus kalau dia juru selamat kan gak bisa dibunuh. Saudara, kita tuh gak boleh berpikir seperti itu. Ya. Setan tidak maha kuasa. Tapi dia bisa melakukan sesuatu kalau kita punya celah. Jadi bukan karena daging, tapi karena Tuhan menuntun. Roh Tuhan menuntun dia. Alkitab berkata, awas Herodes begini, ayo kamu pergi ke Mesir. Jadi mereka pergi bukan karena takut sebetulnya. Mereka pergi karena musim yang baru pada waktu itu. Lalu bilang, ayo balik, tapi jangan situ ya, kamu ke Galilea dulu. Karena penggantinya si ini. Ada musim baru di Galilea. Nah saudara, sebetulnya kalau kita mau seperti itu, menarik sekali. Ya, tadi bagi saya cerita waktu gambar-gambar, nanti kita lihat ya. Pertama kali saya ke Temanggung. Saudara, bahkan sekarang saya boleh pelayanan ke luar negeri. Lebih dari 60 kali. Itu yang terbanyak justru ya hampir sama lah. Tak hitung-hitung 30-30 saudara. Sebelum saya di Temanggung 30 negara. Dan setelah ke Temanggung banyak negara dan 60 lebih saya pergi. Jadi intinya adalah bukan tempatnya. Kalau saudara mengikut apa yang Tuhan mau. Kalau disertai Tuhan, kutuk pun berubah jadi berkat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak mau tinggal diam. Kalau orang Kristen diam, saudara, monoton, saudara, setan akan membunuh. Nah, yang menarik ya, ayat 4, tidak seorang pun, jadi saudaranya ngomong begini, tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Saudara, Yesus itu gak mau terpancing melakukan sesuatu ke apa kata orang. Dia tidak mengerjakan atau berbuat sesuatu kata orang. Tapi kata Bapaknya. Saudara dan saya juga harus begitu. Apa kata Tuhan dengan punya dasar firman yang kuat. Ya, kemarin saudara ada orang yang gitu kata roh, ini bahaya. Istrinya dapat sesuatu, katanya kamu harus uangmu 40 juta dihitungkan ke orang ini. Orang itu ngajak usaha,
Ya, nah saudara, basic firmannya gak kuat. Ternyata ditipu. Padahal uang itu uang cuman segitu, saudara. Dia kumpul, habis. Gak ada lain, saya bilang, kamu minta ampun aja, Tuhan ampuni. Makanya saudara, orang kalau yang karunia itu bahayanya apa? Kalau gak punya dasar firman. Kalau Tuhan ngomong, minta konfirmasi. Minta firman. Ya. Saudaranya pun tidak percaya. Nah Bapak Ibu perhatikan ya, cara Tuhan berjalan musim kepada musim yang lain. Next. Jawab Yesus kepada mereka. Lihat saudara. Waktuku belum tiba. Yesus tahu kalau dia ke Pondok Daun, ke perayaan Pondok Daun, dia punya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Bapa. Yesus tahu itu kesempatan yang paling bagus. Tapi dia gak mau pergi karena kata saudara. Dia gak mau pergi apa kata daging. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Hati-hati saudara. Kita seringkali menetapkan apa yang kita mau. Aku pengen, aku harus ke sini, aku harus ke situ. Nah Tuhan dipaksa ngikutin jalan kita. Makanya banyak orang kecewa tuh di situ. Pergilah kamu ke pesta itu. Tuhan ngomong kepada saudara, aku belum pergi. Bukan tidak loh, aku belum pergi. Karena waktuku, apa Bapak Ibu? Belum genap. Jadi dia tahu. Kapan Bapaknya berfirman. Kapan dia melangkah. Itu waktu yang tepat untuk dia boleh masuk musim baru. Saudara, kita nih ngalami musim baru. Sekarang musim baru ya. Menyiapkan sekolah misi itu gak mudah Bapak Ibu. Makanya hari-hari sering kita lihat ke saudara. Ada orang-orang yang dipakai yang tidak saudara duga. Waktuku belum genap, tapi sesudah saudaranya Yesus berangkat, aneh ya. Ia pun pergi ke situ. Tidak terang-terangan tapi diam-diam. Artinya apa? Dia pergi karena Tuhan. Dia pergi karena Bapa. Dia pergi bukan atas kehendaknya. Dia pergi bukan atas saudara-saudaranya. Dia pergi bukan atas pikirannya. Nah, ini juga rema saudara ya. Kata-kata ini merema buat saya. Kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Sudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku akan mencari, kamu mencari aku, kamu tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, ini buat saya adalah masa 7 tahun. Kita gak tahu, kita ini di tahun yang keberapa. Dan saya kan tadi tumpang tindih saudara. Di satu sisi saya lihat gereja yang dipersulit. Di satu sisi saya melihat Nigeria seperti itu. Tapi tidak jauh dari kita. Saya melihat loh Bapak Ibu. Saya mendengar loh Bapak Ibu. Saya kenal loh Bapak Ibu. Itulah masa kelimpahan. Bukan uang ini saudara. Ini kerohanian. Aduh saya bilang Tuhan. Buat aku percaya. Ini masa kelimpahan. Buat setiap saudara dan saya. Makanya kita berdoa supaya kegelapan dan kekelaman itu diperkecil. Diminimalkan. Saudara, sekarang kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel. Pada waktu mereka pertama keluar dari Mesir. Yang dipakai Tuhan sebagai way of life, gaya hidup. Kamu nih ya, nanti dari Mesir ke Kanaan, cepat atau lambat tergantung sikapmu. Yaitu apa? Ini. Yitro ini orang Midian Bapak Ibu, bukan orang Israel sekali lagi.
Cornelius orang Italia. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Mertuanya Musa ngomong, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tanah Mesir. Karena memang orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, Bapak Ibu lihat, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Ini bukan Allah kecil, ini Allahnya Israel. Lalu bayangin Bapak Ibu, Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Mereka kaget, yang dipakai Tuhan justru bukan orang Israel. Mertuanya Musa yang dipakai. Ini loh, kalau kamu mau pengen cepat masuk Israel, ya beginilah. Hidupmu harus ada mezbah. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan Tuhan. Dan peristiwa itu yang membuat mereka berputar-putar. Ini sangat menyakitkan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Harun yang sudah melihat, Harun yang sudah dengar, Harun yang sudah menjadi saksi. Dan berkata kepadanya, mari buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dia. Padahal Musa itu dapat tugas khusus, naik ke gunung Tuhan, untuk dia menangkap apa sih yang Tuhan mau. Untuk umatnya, dia pemimpin, tapi dia tidak mau mengandalkan pikirannya. Tapi dia datang, dia tahu pengajaran-pelajaran yang sangat berat waktu Musa menghadapi Firaun. Jadi bukan dia mengundur-undur, tapi dia betul-betul menunggu, Tuhan apa sih perintahmu, caramu. Musa sudah melihat mertuanya melakukan itu. Dan dia sekarang fokus sebagai pemimpin untuk berjalan. Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi ketika Harun melihat itu. Didirikannya mezbah di depan anak lembu. Mezbahnya dilakukan, tapi bukan untuk Allah Israel. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, bayangin loh. Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Duduk makan bersukaria di hadapan anak lembu. Duduk makan bersukaria di hadapan Allah. Kenapa Daud berkata lebih baik di halaman bait Allah daripada di tempat lain? Makanya saudara, saya mau ngomong bersaudara. Persoalan hidup kita itu bukan di mana kita hidup. Persoalan hidup kita adalah kalau ada mezbah dimanapun sudah berada, so akan disertai Tuhan. Contoh paling nyata, Yusuf. Di sumur disertai Tuhan. Di penjara disertai Tuhan. Di istana Firaun disertai Tuhan. Alkitab berkata Tuhan membuat Yusuf, apa yang dikerjakan berhasil. Kenapa? Tuhan menyertai. Saya ini saksi Bapak Ibu. Tahun 85, pada waktu pertama kali saya menikmati 3 bulan di Eropa, 3 bulan di Toronto dan Amerika. Waktu itu dari Toronto ke New York saya lewat itu Niagara. Zaman itu saudara, visanya masih jadi 1. Artinya apa? Kita ke Australia, ke Kanada, saya bisa masuk ke Amerika. Saya menikmati. Buat saya enak Bapak Ibu.
Apalagi di bawah Tuhan, ke Australia dan sebagainya. Aduh, itu hidup yang paling nyaman. Sebetulnya saya sudah tahu, saya dapat firman. Petrus, kamu waktu muda, kamu bebas kemana-mana. Kalau kamu sudah tua, kamu kan dibawa. Ini musim baru buat saya adalah di Temanggung, tahun 91. Saya nikah, saya buat kamarnya di Tegal, tidak di Temanggung. Dengan tangan yang keras tapi penuh kasih. Sama tuh. Melalui Bu Linda hamil Vincent. Akhirnya saya bilang sama Kak Cengkio, kok cari kontrakan hari ini. Saudara, ditempatkan di kota manapun, tidak ada masalah. Yang penting ada Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan. Daud ngomong di halaman aja, halaman loh, belum masuk. Ini lebih baik dari tempat orang-orang fasik. Musa juga begitu, lebih baik bersama umat pilihan daripada dia di tengah-tengah orang-orang Mesir. Ya, jadi aduh ini mengerikan saudara. Salah tangkap Musa sedang bergumul. Ya, saya tanya sama yang ahli Alkitab nih saudara. Ngapain sih bukan mundur? Dia karena pemimpin. Dia gak mau melangkah dengan sembarangan. Dia sungguh-sungguh bertanya. Tuhan apa sih kau mau? Tapi mereka salah ngerti. Iya nih Musa ngapain tuh di gunung? Jangan-jangan tidur tuh. Ini yang paling menyakitkan. Ini saudara, ternyata di hampir sekolah Alkitab mengatakan penyebab 40 tahun itu di sini. Kesalahan yang paling besar. Bayangin saudara, Tuhan itu bukan cuman disepelekan. Tuhan yang nolong mereka keluar dari Firaun. Tuhan yang menolong mereka menuntun. Tapi kasih Tuhan dari perjanjian lama sudah ajaib. 40 tahun ya, sepatunya tidak rusak, baju tidak rusak. Itu kan luar biasa. Tapi jangan pengen seperti 40 tahun lama Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin memperlambat semua janjinya dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Next. Nah, sebetulnya bangsa Israel harus belajar sebelumnya dari Abraham. Belum jadi Abraham loh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, belum Abraham, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, ini janji tentang Kanaan sudah dimulai dari sini. Apa yang dibuat Abraham? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. He built the altar. Yang dilakukan Abraham adalah membuat mezbah. Kemudian dia pindah dari situ ke keburungan timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Lalu he built the altar. Ini gaya hidup. Dan Yitro bisa nangkep. Padahal Yitro tidak kenal Abraham. Harun yang lebih tahu. Musa yang lebih tahu sejarah nenek moyangnya. Ini Bapak Ibu. Makanya dari dulu saya bilang mana anak saya. Saya bilang papa gak nuntut apa-apa. Saat teduh itu harus khusus. Saat teduh itu harus baik. Bapak Ibu, kapan masalah terjadi? Lihat. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh. Ia berjalan di tanah Negeb, berhenti titik. Tidak membuat mezbah. Begitu tidak ada mezbah, terjadilah kelaparan dalam hidupmu. Kelaparan rohani, kelaparan jiwa. Saudara merasa kosong, mudah tersinggung, mudah susah. Juga kelaparan uang. Ketika
Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di sana. Salah nih saudara. Sebab hebat kelaparan. Kenapa hebat? Karena nggak ada mezbah. Begitu Abram sampai di sini berhenti titik, tidak ada mezbah. Kelaparan timbul. Jadi bukan masalah Negebnya, bukan masalah timur Betelnya, bukan dimanapun mereka berada, tapi masalahnya kelaparan ada pada waktu tidak ada mezbah. Jadi Bapak Ibu, ke gereja itu penting. Yang lebih penting saudara punya saat teduh yang baik. Terutama pagi. Makanya waktu Bu Nani di sini sampaikan apa? Rela yang dia katakan, yang Tuhan berikan kepada dia adalah tiap hari. Saudara mau tidur lagi gak masalah kok. Punya jangan yang lain, nomor satu Tuhan. Baca Alkitab, doa, deklarasi. Orang tuh kalau sudah biasa perkataan firman, Alkitab ngomong loh, dari mulut yang satu mengucapkan berkat, tidak bisa mengucapkan kutuk. Artinya apa? Gak enak. Kalau Bapak Ibu sudah biasa memperkatakan firman, ngomong tentang Tuhan, ngomongin orang tuh gak enak. Ngomel tuh gak enak. Gerutu susah, artinya gak enak. Tapi kalau kau sudah biasa gerutu, perkatakan firman, males. Ngapain? Kapan hari saya di rumah Vincent Gaby, saya memperkatakan firman. Itu aduh, cucu saya itu modelnya kayak Vincent masih kecil. Geronjalan KB saudara. Ya kaki, ini baru saya lihat kaki tangannya. Kalau Vincent masih kecil kaki, iya tangan juga, orang so menang. Saya memperkatakan firman, saya belajar, saya baca saudara. Firman pas saya baca, bisa diem. Sampai opanya selesai, baru gerak lagi. Jadi, inilah berkat Sukot. Saudara. Next. Ya. Ini saudara, mezbah ini. Setelah ia kembali pada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur. Saudara, banyak kita tidur. Kekristenannya tidur. Imannya tidur. Semangatnya tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Perhatiin ya, dengan aku. Artinya Tuhan tuh gak nyuruh saudara sendiri. Dia akan mendampingi, dia akan menyertai, dia akan memberi kemampuan untuk kita berjaga 1 jam. Sebenarnya bilang, 1 jam. Belum 1 jam. Waduh, kelebihan 1, bukan itu Bapak. 1 jam di sini bicara apa? Waktu yang pendek. Tuhan gak menuntut kita seharian dengan tidak. Utamakan Tuhan, gak usah panjang 1 jam kata Tuhan. Gak ada 1/10 dari 1 hari. Dengan aku. Dari 79 loh Bapak, 79 saya bertobat sampai hari ini. Saya bisa dihitung berapa kali saya bolong. Itu anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya minta Tuhan beri aku. Kalau sudah mulai malas saudara, saya bilang Tuhan kok aku malas ya. Saya ngomong, berikan kepada kau haus dan lapar untuk buat mezbah Tuhan. Untuk saya buat saat teduh yang baik. Saya minta loh Bapak Ibu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga itu berdoa, baca Alkitab, berdoa itu doa, deklarasi. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, Tuhan tuh gak pengen loh kita jatuh pencobaan. Kalau sudah susah, yang susah Tuhan. Kenapa kau tidak tolong dan sebagainya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara, ini harus dilakukan tiap hari, nggak bisa. Tuhan aku sebulan sekali ya, nggak bisa. Ini harian saudara. Ini mezbah harian. Jadi saudara, aku ditempatkan Tuhan di mana? Di kota mana? Saudara, yang penting kalau engkau ditempatkan dan engkau punya mezbah, di situ Tuhan akan membuat engkau berhasil. Yang percaya katakan,
Toh akhirnya saya menikmati di Temanggung. Makanya 91 saya nggak mau sudah. Teman-teman, ayo Pak, kita doa. Banyak pendeta yang daftar di Temanggung. Pak Petrus ditawarin malah nggak mau. Dulu kenapa sih kok sulit banget? Ya memang dulu saya nggak pengen. Di sini kanan kiri, depan belakang gunung kabeh. Tapi yang penting saya disertai Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dari musim yang lama dan bawa musim di tempat ini, dan sekarang kita masuk musim yang lebih baru. Saya percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa di depan kita. Yang percaya katakan, puncak dari Hari Raya Pondok Daun adalah tentang Roh Kudus. Saudara dan saya, puncak hidup kita adalah dituntun, bahkan kita minta Tuhan paksakan, rekayasa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Yang saya katakan, di puncak perayaan Tuhan gak nuntut macam-macam. Ayo datang kepadaku. Syaratnya apa? Haus. Kalau saudara gak haus, disediain minum juga gak pengen minum. Percaya apa yang dikatakan kitab suci. Nah ini loh, apa yang dikatakan kitab suci, jangan cuma kata roh, bahaya. Bisa jadi dukun Kristen, harus punya basic firman yang kuat. Apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Setiap orang yang ketemu dengan kita akan diberkati. Yang percaya katakan next. Nah Bapak Ibu, inilah masa pertama ya. Musim baru pertama kita. Ya, yuk kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di musim yang baru ini. Yang penting jangan diam. Berjalan dalam setiap musim bersama Tuhan. Ikuti. Jangan mengatakan aku tidak cocok, tapi bilang Tuhan, aku mau bangun mezbah di setiap musim yang baru, di tempat yang baru. Dan aku percaya keajaiban demi keajaiban akan lebih hebat terjadi dari musim-musim sebelumnya. Biar berkat Sukot mengalir. Terima kasih. Kami percaya pemulihan segala sesuatu sedang terjadi. Kami percaya Kau sedang pulihkan kami Tuhan. Lengkap roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Buat kami percaya. Buat kami ada di dalam pergerakan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami, biar Kau tuntun dan kehendak-Mu jadi. Paksakan, rekayasakan, biar apa yang Tuhan rindukan, itu yang terjadi buat hidup setiap kami. Kami terima berkat Sukot hari ini Tuhan. Di rohani kami, di kejiwaan kami, di keluarga kami, di kesehatan tubuh kami, di keuangan kami Tuhan. Kami tidak menyangkal, kami terima, tidak ada kata terlambat. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami. Kami terima berkat-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.